PAM TV 21 channel. Jangan lupa subscribe ya. Jelasakan nambe angsal 10 tapi kan 30 malam tapi bersambung. Nah, niki ulangi wonten nomor 11. Wa fi lailatul hadiyat asyrah yakhruju minad dunya ka yaumin wulida min batni ummihi. Salat tarawih, orang yang berpuasa lalu mengerjakan salat tarawih. Salat tarawih yang ke-11 ini, malam yang ke-11 itu pahalanya bagaikan orang yang meninggal atau orang yang lahir dari ibunya. Ntar sampai meninggal diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatul maut. Niku sampai niku dengan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi sampai metu sing dunia niki dicabut ruhen Gusti Allah niku bersih. Boten duwe dosa. Maka boten duwe dosa berarti insyaallah niku mungkin di alam kubur ya enak nikmat ndaki sampeyan ning omah bagian di mobil bagus. Masih mending ning alam kubur sing duwe nikmatan kan itu. Luar biasa kayak apa? Di alam kubur niku bakal nikmati Gusti Allah melebihi daripada numpak Alphard. Ya betul. Kita numpak Alphard betul. Kula sing jero arep di mobil enak. Alphard. Lah niku melebihi daripada Alphard ku bakal ini alam kubur bakal sing oli nikmate Gusti Allah. Lah barang wis husnul khotimah ora duwe dosa ya mon sing nomor 11 salat tarawih pada karo wong parane bayi kang tau dilahirake saking ibune ora duwe dosa metu saking dunya ini. Wa fi lailatis saniyata asyar wa fi lailatis saniyata asyrata lan kaping 12 jaa yaumal kiamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Ke-12 besok dina kiamat niku wong sing salat tarawih. Tapi aja salat tarawih mawon salat tarawih puasa boten. Ya boten tetep boten nolimi lho. Kan wonten. Awal niku biasa wonten wong niku melu tarawih saking senenge melu tarawih kabeh. Rame nggak padet masjid musala. Tapi esuk wayahan karo ana parane warung buka sing dikrondongi tetep ilok mah nah niki. Nah niku kelebu boten yang boten kelebu. Sing diartikan teng mriki ya niku sing puasa bulan Ramadan terus lakone salat tarawih. Jadi salat tarawih sing kaping 12 niku dinilai niku pada kaya dene tanggal 14 bulan purnama. Kaya ngoten. Kal qamari lailatal badri. Nah niku. Kaya dene mungkin sinar wajahe wong sing salat tarawih kang malam tanggal 12 itu tanggal 12 dinane bengi ngoten. Malam apa? Malam Jumat. Malam Jumat niku. Nah niku pun nilai wong sing salat tarawih, sing salat tarawih puasa bulan Ramadan terus salat tarawih niku pada apa bezine niku raine niku bersinar kaya sinare rembulan ning tanggal 14 bulan purnama. Tanggal 14 itu bulan purnama. Jadi tanggal 15 sebenarnya tanggal bulan purnama tanggal 14. Paling gede. Cuma bagus tanggal 15 terus mulai rada anu. Ini sebenarnya 14 15 namun paling terang benderang di tanggal 14 nih. Dan terus wa fil lailatis salisata asrota jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su. Salat tarawih sing kaping 13 ya. Malam 13 wingi bengi malam Sabtu niku besok teka dina kiamat. Wah ya wis kiamat niku sampeyan dikumpulaken ngarep mahsyar aminan min kulli su.
aman bebas saking sekabehane perkara kang buruk. Jadi barang sing jelek, sing buruk wis langkah ilang, susah, payah, langsa, rugi, getun ilang. Karena apa? Wis dianggap ning Gusti Allah niku wong sing aman segala-galanya. Wa fi lailatul rabi'ata asyrata ja'atil malaikatu yasyhaduna lahu annahu qad shallat tarawih wala yuhasibu Allahu yaumal qiyamah. Sing kaping 14 waudalu kaping 14. Niku nilai pahalane malaikat niku teka nakseni mau bengi berarti malaikat lu pada nakseni kabeh ning salat tarawih sampean kabeh sing salat tarawih niku waudalu. Nah terus disakseni fala yuhasibullahu yaumal qiyamah. Selesai disakseni sesudah disaksikan oleh para malaikat semalam itu tanggal 14. Niku selanjutnya besok tidak akan dihisap amal sampean. Dianggap nilai amalannya bagus kabeh. Lah kasih desa. Niku amalannya bagus kabeh. Besok lu ning yaumal qiyamah wis boten diperhitungkan malih. Dianggap bagus kabeh. Wa fi lailatil khamisata asrata tusalli alaihil malaikatu wa hamaltul arsy wal kursi. Dan yang sholat tarawih engkau bengi tanggal 15. Engkau begini malam aparane selesai wis witir. Tanggal 15 para malaikat dan malaikat yang menjaga aras dan malaikat yang menjaga kursi. Nah, ini aras ini di atas. Aras itu pasti paling puncak. Seatasnya Sidratul Muntaha, hijab 7 hijab lagi. Nah niku sampai baru Arasullah. Waktu pertemuannya Kanjeng Nabi Muhammad karo Gusti Allah menerima waktu tentang sholat 5 waktu ini. Wa hamaltul arsy wal kursi. Dan malaikat yang menjaga kursi, semua malaikat itu mendoakan ataupun memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang melaksanakan sholat tarawih di bengi tanggal 15. Wa fi lailati sadisata asrota lan malam yang ke-16 kata Allah lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atan dukhuli fil jannah. Yang ke-16 besok 16 tanggal witir wis mungkin pahalane wong sing salat tarawih ke-16 Allah mencatat bebas dan selamat dari api neraka. Sing sabenernya memiliki masuk neraka dibebasaken dening Allah Subhanahu wa taala dan bebas dari mancing surga. Artinya mau mancing surga kemana? Pintunya ada 8 terserah. Mau surga Khaldan, mau naik surga Naim, mau surga Firdaus. Nah, bebas tinggal pilih. Ini wonten kebebasan bagi wong sing salat tarawih kang nomor 16. Lah terus ke kang kaping 17 wa fil lailatis sabi'ata asrata yu'ta mislu sawabil anbiya. Diberikan pahalanya seperti pahalanya para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi kabeh. Para nabi semua termasuk Kanjeng Nabi Muhammad. Nah iku pahalane disamakan. Ya bahkan itu para nabi maksum kabeh lah sing ora maksum. Nah sampean berarti hitungane tergolong waktu semoten ini tanggal 17 ini tergolong wong sing kaya maksum mau padahal di maksum kaya berarti. Mirip hari kaya niku. Hari kaya mboten. Umpama sepadane niku berarti mboten pada. Ya, tapi mirip kaya ngoten. Wa fi lailatis samiyata asrata dan tarawih sing kaping 18 nada malakun ya Abdullah innallaha radiya anka wa an walidaika. Yang ke-18 tarawih yang ke-18 diberi nilai ini Gusti Allah malaikat disuruh oleh Allah suruh mengundang hamba-hambanya yang salat tarawih ke-18. Wahai hambaku ya Abdullah innallaha radiya anka. Allah sudah meridhoimu dan Allah sudah meridhoi kedua orang tuamu. Itu bukan sekedar orang yang sholat tarawihnya saja anaknya, tapi orang tuanya juga ikut mendapatkan ridho Allah.
Allah yang sudahlah nggak ada di alam kubur. Itu ikut dapat ridho. Jadi mendapatkan hal dapat ridho Allah. Seharusnya di alam kubur disiksa, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena mendapatkan ridho Allah berkat anaknya melaksanakan sholat tarawih ke-18. Wa fil lailati tasi'ata asrota yang ke-16 yang ke-19 yarfa'ullahu darajatihi fil firdausi. Yang ke-19 sholat tarawih Allah mengangkat derajatnya orang yang melaksanakan sholat tarawih, dimasukkan ke dalam pintu surganya, masuk pintu firdaus. Pintu firdaus berarti pintunya para nabi paling tingkatan derajat tinggi. Surga firdaus. Nah sekarang Nabi 10, Nabi 20. Wa fil ailatil asyrina yu'ta sawabus syuhada'i was sholihin. Yang ke-20, Allah memberikan pahalanya terhadap orang yang melaksanakan sholat tarawih. Ke-20, diberi pahalanya orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Orang mati syahid itu orang yang enggak dinilai amal-amalnya, sudah masuk surga aja. Karena orang mati syahid itu sudah dianggap segala-galanya baik semua. Dan orang soleh pun, orang soleh ini kan orang yang pindah tempat. Para wali itu kan orang-orang soleh. Makanya dalam hadisnya Rasulullah itu waladun soleh itu sebenarnya bukan walad soleh, itu bukan sekedar cuma taat orang tua tapi tidak mau taat kepada Allah. Kan begitu. Artinya orang-orang soleh itu orang-orang yang sudah makrifat billah. Makanya orang-orang soleh itu orang-orang itu yang terus mengalir pahalanya, mengalir manfaatnya masih terus jalan terus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min sati. Jadi anak Adam ini kalau sudah meninggal, anak turunan Nabi Adam kalau sudah meninggal, amalnya putus kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara, apa saja? 1, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir itu nomor pertama wakaf. Itu sedekah yang mengalir. Sebab wakaf terus menerus, bisa dijual. Dibagi-bagikan bisa wakaf. Banyak yang sudah diberhentikan, tidak boleh dijual, tapi kalau diurus boleh. Harus diurus. Hasilnya boleh dimanfaatkan untuk masjid, untuk bangunan. Kalau dimakan untuk merebut untuk orang lain, orang yang ngurusin masjid, boleh. Itu wakaf. Beda kalau infak. Kalau infak bebas. Bebas kalau infak. Untuk fakir miskin boleh, untuk anak yatim boleh, infak di masjid ini boleh. Nah, makanya kalau di masjid, kalau infak-infaknya sudah banyak, dapat banyak, jangan disimpan di bank. Itu berarti kurang manfaat. Bila perlu salurkan ke anak yatim, fakir miskin, tidak harus ke masjid. Atau kepentingan masjid untuk lampu, untuk apa yang bocor, apa yang harus diganti, pelan, ataupun sapu, dan lain-lain dah. Kebutuhan masjid. Dan harus bukan mesti harus masjid. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu penting dibantu. Dari pagi-pagi silakan. Ini kan itu kalau diberhentikan di bank berarti itu menanggung pahalanya orang yang infak. Ya kan itu bermanfaat di bank. Kalau duit pribadi silakan taruh di bank, tapi infak jangan sekali-kali taruh di bank. Harus diputarkan ke orang yang membutuhkan, kira-kira bermanfaat. Itu makanya sodakotin jadi apa maknanya sodako? Sodako itu memberikan rezeki. Sodako itu ada sodako wajib atau sodako sunnah. Nah itu jariyatin yang mengalir. Nah kalau ditaruh di bank berarti nggak mengalir. Makanya harus mengalir. Nah itu yang ada di masjid mana yang dapatnya banyak itu di Jawa Tengah kan?
Nah, itu bagus sebenarnya. Setiap orang siapa datang diberi makan, setiap orang datang disediakan fasilitas segala macam, masya Allah luar biasa. Itulah yang begitu infak yang berguna. Makanya terus mengalir akhirnya. Jadi jangan sekali-kali taruh di bank. Kan dia tanya ini banknya nggak ada, soalnya dia terus. Tapi mengalir terus ininya juga. Nah, sekarang ya taruh di bank, nanti pasti jual. Ya itu berarti menanggung pahalanya orang yang tujuannya infak apa? Supaya mengalir pahalanya terus-terusan setiap waktu, setiap hari, setiap ini dimakan oleh orang yang sengsara, yang kelaparan. Nah, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Orang yang kelaparan sampai menolong kalau orang yang kelaparan itu sama dengan ibadah 1000 tahun. Bahkan bukan sekedar ibadah 1000 tahun, ibadah haji 1000 tahun. Terus bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan itu khutbahnya. 1000 tahun, 1000 orang yang ibadah haji dan 1000 tahun ibadah sunnah. Itu orang yang menolong kelaparan, makanya itu tolong. Ya dari mana ya? Dari pribadi atau dari duit-duit yang infak-infak itu silakan. Nah, sampaikan. Nah, itu yang artinya sedekah jariyah. Sampai orangnya sudah meninggal tetap masih mengalir, diwakafkan, berikan bangunan-bangunan masjid, madrasah, musola, pesantren dan lain-lain yang tempat-tempat ibadah. Nah, itu jual apa? Sedekah jariyah. Yang pertama yaitu wakaf. Wakaf udah pasti. Terus wawaladin solihin. Nah, wawaladin solihin ini bukan sekedar anak yang taat orang tua saja, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya 100% terhadap kedua orang tua, tapi tidak taat kepada perintah Allah, tidak akan masuk surga. Tidak akan diterima oleh Allah. Taat terhadap Allah saja, tapi tidak taat terhadap kedua orang tua, sama saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-duanya kita harus taati. Taat kedua orang tua, artinya taat kedua orang tua ini dengan cara syariat. Kalau orang tua mengatur untuk jelek, untuk buruk, untuk berbuat jahat, ya jangan mau. Jangan taat. Itu berarti menyalahi syariat. Jadi tidak semua harus kita taat terhadap kedua orang tua itu. Dilihat-lihat. Untuk mencuri, terus mencuri kata orang tua, jangan mau. Jangan. Nah, itu berarti melanggar syariat. Berarti kan tidak taat kepada Allah. Makanya kedua-duanya harus taat. Nah, taat perintah Allah, taat kedua orang tua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah saja, tapi tidak taat kepada orang tua. Selalu memusuhi orang tua, selalu berani terhadap orang tua. Ini pun tetap tidak akan mendapat ridho Allah. Dan juga mudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah. Makanya kita taat terhadap orang tua menurut syariat dan wajib memuliakan kedua orang tua. Taat kepada Allah itu utama. Paling pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal apapun. Jadi kedua-duanya harus menyambung kepada Allah dan kepada orang tua. Tidak salah satu saja, tapi dua-duanya. Yang ketiga, wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bisa diambil manfaat. Ini pengajian, kemanfaatan sampai di ilmu ora kudu akeh. Sedikit bagian dari orang akan disampaikan maning manfaat. Iya, jangan jadi kudu bisa ngaji mawon. Kudu ngaji mawon pelajarannya suwe. Jadi pokoknya orang akan bisa ngaji, nah niku kudu disampaikan maning masyaallah luar biasa. Karena itu berarti manfaat khairun nas afahum lin, sebaik-baik manusia yaitu orang yang memberi manfaat terhadap orang lain. Mungkin semanten mawon pengajian dinten niki dan lanjutannya masalah istimewaan salat tarawih berlanjut malam Rebo. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.